Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, saya Nova Ayu Jamiarti, CGP Angkatan 7 dari SMA Taruna Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya. Sekarang saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Upi Mayasari. Assalamualaikum. Apa kabarnya Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat. Ibu Ayu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Baik Ibu Upi, pada pagi hari ini kita sengaja bertemu, yang mana tujuan kita hari ini yaitu melaksanakan percakapan pra-observasi, yang mana tujuannya nanti untuk melihat persiapan Ibu Upi Mayasari ini sebelum kita lanjut ke dalam tahap observasi di dalam kelas. Baik Ibu, kita mulai saja Ibu. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Ibu, tujuan kita pada percakapan kali ini untuk melihat sejauh mana persiapan yang Ibu laksanakan. Untuk yang pertama Ibu, saya ada beberapa pertanyaan. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam kelas itu apa ya Ibu? Baik ya Bu Ayu, karena materi hari ini nanti setelah kita melakukan percakapan ini kita akan masuk materi bioteknologi pada kelas 12 IPA, di mana tujuan pembelajaran ini adalah melalui nanti studi literasi dan menyimak video serta diskusi kelompok. Peserta didik itu diharapkan mampu mengetahui konsep apa itu bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi yang ada, serta prinsip-prinsip dalam bioteknologi. Baik, jadi setelah saya dengar tadi tujuan pembelajaran nanti yaitu melalui studi literasi, menonton video, serta diskusi, siswa bisa memahami konsep dasar ya, konsep dasar, kemudian jenis-jenis dan prinsip bioteknologi. Baik Ibu, kira-kira area pengembangan yang nanti hendak dicapai berdasarkan tujuan tadi apa ya Ibu? Kalau area pengembangan kepada peserta didik, pertama tentu itu pengetahuan anak didik dengan bertambahnya apa itu pengetahuan mengenai bioteknologi sendiri, lalu adanya pengembangan keterampilan atau kemampuan. Di sini saya lebih menekankan kepada kemampuan peserta didik untuk berkolaboratif bersama teman-temannya, dan juga nanti penggunaan adanya gadget kepada anak-anak, itu kemampuannya. Baik Ibu, jadi nanti berarti ada dua aspek tadi ya Ibu ya, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana pengetahuan ini pertama pengetahuan anak mengenai bioteknologi, dan keterampilannya lebih fokus kepada kolaborasi. Baik Ibu, bagaimana dengan strategi Ibu yang Ibu siapkan? Strategi yang akan saya siapkan pertama tentu nanti kita dengan adanya proses RPP yang kita sebut itu Bu pada Kurtilas, lalu nanti saya juga telah menyiapkan apa saja media yang menarik kiranya bagi anak-anak nanti, yaitu adanya berupa para materi melalui Canva nanti yang saya tayangkan, ada juga video nanti yang saya share juga melalui WhatsApp group sehingga mereka nanti bisa mengakses di dalam grupnya, dengan strategi discovery learning dan pendekatan student center dan penggunaan feedback. Diharapkan siswa itu bisa aktif di dalam kelas nanti. Setelah itu juga saya nanti untuk mengukur kemampuan anak itu tes formatif menggunakan aplikasi Quizzes Ibu. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan berdasarkan apa yang Bu Upi sampaikan bahwa nanti strategi yang dipakai yaitu student center ya Bu, student center, kemudian juga menggunakan TPEC, kemudian metodenya ada diskusi, penugasan dalam LKPD, dan juga nanti di akhir pembelajaran ada tes formatif yang dilakukan dengan aplikasi Quizzes. Baik Ibu, mungkin kita sudah bisa ini melanjut ke dalam observasi, di mana nanti observasi Bu Upi bisa mengajar seperti biasanya dengan rileks, dengan enjoy saja, dan tidak usah merasa terbebani karena saya ada di dalam. Kemudian setelah observasi nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai hasil dari observasi yang kita lakukan nanti di dalam kelas. Baik Upi, sampai jumpa nanti di observasi dan pasca. Baik Bapak Ibu, demikian percakapan pra-observasi kami bersama Ibu Upi Mayasari, dan sampai bertemu lagi di
percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Saya Nova Ayu Jamiarti, CGP Angkatan 7, Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya mengadakan percakapan pasca observasi yang merupakan rangkaian ketiga dari supervisi akademik. Pada sebelumnya, saya telah melaksanakan percakapan pra-observasi bersama salah satu guru di SMA Taruna Sumatera Barat, yaitu Ibu Upi Mayasari yang mengajar di SMA Taruna mata pelajaran biologi. Kemudian setelah itu saya melaksanakan observasi di dalam kelas. Kami melaksanakan observasi tersebut selama 2 jam pembelajaran. Dan sekarang kami akan melaksanakan tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Di sini telah hadir bersama saya Ibu Upi Mayasari selaku guru biologi. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Adnawati sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 7. Selamat pagi Ibu Upi dan Ibu Ad. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ayu bagaimana? Saya sehat juga. Baik, Bu Ad, mungkin kita mulai saja. Silakan Bu. Bu Upi, Ya. kita mulai percakapan pasca observasi kita yang merupakan rangkaian ketiga dari tahap-tahap supervisi. Sepakati terlebih dahulu Bu Upi tujuan dari percakapan kita ini. Yang mana percakapan ini kita tujuannya untuk menggali lebih jauh hasil observasi yang saya lakukan kemarin. Kemudian nantinya kita juga akan melihat umpan balik dari observasi tersebut. Demikian ya Ibu. Nah, dari setelah nanti nih kita lakukan percakapan pasca ini, kira-kira ada nggak harapan Ibu Upi? Apa kira-kira nanti yang akan kita dapatkan setelah percakapan pasca? Yang pasca yang jelas ya, terima kasih Bu Ayu karena sudah mensupervisi kegiatan PBN saya dalam kelas. Yang pertama dengan adanya kegiatan supervisi dari Ibu ini, itu menjadi refleksi tersendiri bagi saya di mana saya dinilai, dan dengan melihat adanya rekaman video dan ada yang mengomentari bagaimana proses pembelajaran saya menjadi tahu bagaimana di mana plus atau kelebihan saya dalam pengelolaan kelas dan penyampaian materi, dan bisa juga mengetahui di mana minus kekurangan saya sehingga saya bisa nanti berupaya memperbaiki di mana kurangnya saya nanti Ibu. Baik, jadi nanti kita harapannya kita tahu ya Bu ya, Ya. kekuatan dan juga apa yang bisa kita lakukan jika ada menemukan kekurangan dari pembelajaran benar. Bu. Iya. Baik Bu Upi. Setelah observasi kemarin, saya ingin tahu nih Bu, apa perasaan Ibu ketika saya observasi Bu? Nah ini benar, ini kan satu hal yang luar biasa ya. Biasanya kan ibaratnya di dalam kelas itu kita adalah yang memantau siswa bagaimana proses pembelajaran. Cuman ketika observasi itu ternyata kita juga dipantau oleh teman sejawat saya, Bu Nova Ayu Jamiarti. Pertama itu mungkin ada perasaan seperti kagok, ada perasaan tidak nyaman atau rasanya takut salah karena ada melihat. Tapi itu saya berusaha untuk melaksanakan PBM senatural mungkin, bagaimana jalannya PBM seperti biasa setelah yang saya lakukan. Oke. Setelah merasakan kekagokan itu, tapi kan pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian dari pra-observasi itu kita melakukan percakapan, aspek yang kita sepakati kolaborasi. Iya benar. Bagaimana pandangan Bu Upi mengenai proses pembelajaran tersebut? Nah, baik Bu Ayu, dalam proses pembelajaran itu memang berkolaborasi. Anak-anak ini saya bagi menjadi beberapa kelompok yang memang pengelompokannya itu harus bersifat heterogen. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang akademiknya di atas, ada yang di bawah. Jadi yang dalam kegiatan kolaborasi itu memang Bu Ayu tidak dipungkiri memang akan ada setiap kelompok itu satu atau dua siswa yang kurang aktif, kurang memaknai dan kurang ikut berperan serta dalam menyumbangsi hasil pikirannya dalam penyelesaian diskusi yang saya berikan berupa LKPD melalui handphone kepada mereka ini. Oke, dari situ kira-kira Bu Upi apa hal yang sudah baik yang Bu Upi rasakan
di dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau yang baik yang saya rasakan Bu, karena sekarang zamannya serba teknologi, anak-anak itu sudah bisa memanfaatkan teknologi. Kalau zaman dulu ya Bu ya, mungkin guru memberikan LKPD berupa lembar kertas, dikerjakan, dicatat, dikumpul. Kalau sekarang saya memberikan mereka itu berupa Word, soft copy-nya, jadi mereka juga nanti meningkatkan kemampuan menggunakan IT, mengetiknya di situ, mengedit atau menambahkan gambar-gambar yang kiranya bagus dan sesuai dengan pokok pembahasan kita. Itu yang positifnya. Yang positif berarti kalau bisa saya simpulkan sekarang lebih menggunakan IT ya. Kemarin kita akan saya lihat menggunakan HP anak-anak yang mengerjakan LKPD penugasan itu mereka langsung di HP ya, gitu ya Bu. Kemudian Bu, tantangannya apa kira-kira Bu kemarin yang dirasakan? Tantangan dalam berkolaborasi atau memberikan instruksi kolaborasi kepada siswa. Ya, tantangannya pertama memang Bu, anak-anak kan ibaratnya dibebaskan untuk membuka gadget. Yang pertama tantangan pasti kita itu mengingatkan kembali kepada anak-anak berjalan secara aktif. Jangan sampai anak-anak ini membuka hal-hal yang sekiranya di luar proses pembelajaran atau topik-topik kita. Nanti dikhawatirkan waktu tidak cukup ya Bu ya, karena kita cuma 2 kali 45 menit. Lalu juga, dan yang saya sampaikan tadi, masih ada satu siswa yang mungkin cenderung lebih asik dengan kegiatan dia sendiri, yang mungkin dia kira pembelajaran ini kurang menarik, mungkin materinya kita karena bioteknologi kemarin ya Bu, kurang menarik, jadi anak-anak itu lebih banyak menjadi penonton dan pendengar dari hasil teman-teman yang berdiskusi saja. Oke, berarti masih ada ya Bu ya, ada anak yang masih belum kelihatan aktif berpartisipasi dalam diskusi, karena kan yang dituntut adalah kolaborasi, keikutsertaan anak dalam melakukan penugasan melalui diskusi. Baik Ibu. Nah, berarti itu ya yang Ibu temukan di, ketika proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, berarti kita dilihat dari ada anak yang kurang berpartisipasi nih. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu kembangkan dari taruhlah kita bilang kasus yang barusan gitu. Ya memang ya, kita kan paham ya Bu, kadang di dalam kelas itu bukan hanya siswa saja yang belajar dari kita, kita juga, saya belajar juga dari anak. Karena kita paham setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda, mungkin Bu minatnya juga berbeda, dan kita juga bisa dibilang egois apabila kita tuh harus, apa yang kita sebagai saya guru biologi nih, apa yang saya dapat ada di pikiran anak harus dapat semua, kan tidak. Jadi mungkin anak itu dalam materi kurang, jadi kebanyakan anak yang kurang dalam diskusi itu yang suka ngobrol Ibu dengan temannya, dan saya menunjuk mereka yang kurang dalam berkontribusi itu menjadi ketua kelompok dalam kelompok belajarnya, sekaligus nanti menjadi presenter ataupun moderator ketika temanya presentasi. Jadi saya arahkan ke sana minat bakat mereka yang banyak bicara itu, jadi mungkin kurang berpikir, kurang mencari, jadi disitulah jalannya, tunjukkan bahwa kemampuannya ada mungkin di bagian untuk mengelola temanya, untuk bagian ngomong di depan. Berarti kalau bisa saya simpulkan, anak-anak itu memang tidak semuanya minatnya sama, kemudian mungkin dengan gaya belajar yang berbeda-beda, kemudian mungkin kemampuan atau keterampilannya juga berbeda. Mungkin kalau misalnya kurang di diskusi, tapi dia keterampilan komunikasinya lebih baik, keterampilan memimpinnya lebih baik, mungkin begitu ya Bu. Kalau boleh Ibu, saya menyampaikan pandangan saya sebagai pengamat selama observasi kemarin. Kalau menurut saya sudah ada bagian-bagian berdiferensiasi yang belum dikerjakan begitu. Ketika anak-anak mengakses video, kan sumber belajarnya tidak satu yang diberikan kemarin. Ada video, ada teks, ada mungkin Bu kemarin juga saya lihat ada menyuruh diskusi kelompok, kemudian kalau misalnya tidak paham juga boleh kelompok lain bertanya. Saya pikir itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi gitu. Mungkin penguatannya aja mungkin yang harus lebih dikembangkan lagi ya Bu ya. Kemudian nih, kalau tadi udah kita tangkap ada siswa yang belum berpartisipasi aktif secara maksimal di dalam diskusi, itu menandakan kolaborasinya yang kurang efektif berarti ya Bu. Kemudian tadi saya juga sudah menanyakan apa sih yang bisa dikembangkan dari kasus tersebut. Nah sekarang nih, apa yang akan dilakukan ke depannya supaya anak ini bisa lebih lagi maksimal partisipasinya dalam diskusi? Ya, mungkin saya akan lebih
memberikan pemahaman juga kepada anak-anak itu Ibu, bahwa proses pembelajaran ini memang tidak semua hal itu yang harus kita senangi untuk kita pelajari. Ada beberapa hal yang mungkin kita tidak suka karena kita berusaha untuk mempelajarinya, toh ternyata hal yang tidak kita ketahui dan tidak kita gemari atau sedang itulah yang akan nanti yang mungkin akan membawa kepada kehidupan Ananda yang terbaik ke depannya. Seperti itu mungkin Bu Ayu. Iya. Kemudian dari segi strategi nih, apa yang bisa Bu Upi lakukan nih untuk supaya anak-anak ini lebih bagus lagi ke depannya, Bu? Strateginya mungkin Bu Ayu, saya lebih anak-anak zaman sekarang ya Bu ya, mungkin karena di jam pembelajaran itu karena ada juga suka boringnya, mungkin strategi akan saya menambahkan ada lebih bervariasi ice breakingnya mungkin Bu, jadi nantikan siswa ice breaking itu. Lalu nanti akan memberikan LKPD dalam bentuk yang berbeda mungkin Bu. Sekarang kan ada yang walaupun saya sudah melakukan quizzes ya Bu ya, tapi kan masih ada yang lain yang bisa seperti berupa permainan. Jadi anak-anak itu untuk mencapai sebuah game yang bagus, tentu anak-anak itu harus memahami dulu materi kita yang pelajari hari ini. Baik, berarti kalau disimpulkan lebih memperbanyak lagi ice breaking agar anak-anak tidak bosan di dalam kelas, kemudian kembali menyemangati anak-anak agar tetap fokus belajar karena tidak semua harus disenangi, tapi itu berguna untuk kedepannya, begitu ya. Kemudian ada juga tadi menggunakan tipek dimaksimalkan lagi ya. Mungkin LKPD-nya kata Bu Upi tadi lebih divariasikan kegiatan-kegiatannya supaya anak-anak tidak melulu mengerjakan dalam bentuk LKPD seperti sebelumnya. Ya. Kemudian nih kira-kira kapan Bu Upi bisa lakukan supaya istilah kita berubah dari yang mungkin sebelumnya kurang baik, baik, cuma kurang baik gitu, jadi lebih baik lagi. Ya, insya Allah secepatnya Bu Ayu. Besok dalam pertemuan PBM selanjutnya besok pagi akan saya terapkan yang sudah kita diskusikan ini bagaimana baiknya di dalam kelas. Baik, terima kasih Bu Upi. Dari kita sudah hampir di penghujung percakapan pasca. Dari percakapan dari awal tadi sampai sekarang nih, apa yang Bu Upi dapatkan dari percakapan kita? Ya, pertama tentu kadang ya Bu ya, ini pertama sebagai refleksi juga bagi saya. Kadang kita ini sebagai manusia apalagi guru, kadang sangat ada sifat keras kepala karena kita merasa guru ini adalah hal yang benar, tapi dengan adanya teman sejawat yang melakukan refleksi ini dan kita melihat bersama-sama tontonan video, memang ada ternyata walaupun kita sudah mempersiapkannya desain kita pembelajaran, ternyata masih ada hal-hal yang kiranya kurang bagus atau kurang sempurna. Dan dengan adanya kegiatan ini Bu, saya menjadi bercermin, berefleksi bahwa ternyata proses pembelajaran kita itu walaupun sudah lama kita belajar akan diharapkan ada perubahan dari hari ke harinya biar makin bagus Bu ke depan. Oke, terima kasih Bu Upi. Iya, sama-sama Bu Ayu. Atas jawaban-jawabannya yang juga menginspirasi saya untuk lebih baik ke depannya. Saya juga terus berlatih. Mungkin besok ke depannya Bu Upi bisa gantian mensupervisi saya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Upi percakapan kita pada kali ini. Mungkin umpan baliknya lagi ke depannya kita terus melaksanakan supervisi seperti ini agar tercipta di mana kita ini lebih berpihak kepada murid gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Kemudian Bu ada umpan balik dari hasil pengamatan Ibu mengenai percakapan pasca observasi kami. Oh ya, terima kasih Bu Ayu telah diberi kesempatan. Setelah Ibu amati dari awal sampai akhir, tadi masalah-masalah yang ditemui di kelas sudah diceritakan oleh Bu Upi, sudah ditemukan dan diungkapkan ke Bu Ayu. Kemudian Bu Ayu cross check lagi masalah-masalah tersebut. Kemudian sehingga Bu Upi terinspirasi untuk mengeluarkan solusi apa dari masalah tersebut. Jadi dari situ sudah nampak alur ceritanya. Jadi yang tujuannya di sini kita kan menemukan solusi daripada masalah. Jadi coaching sudah, Bu rasa sudah bagus. Terima kasih Bu umpan baliknya.
Demikian Bapak Ibu CGP hebat. Demikian percakapan pasca observasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.